Berapa sih telat bayar atau mungkin denda yang harus kalian bayar ketika teman-teman telat bayar di aplikasi pinjaman di Shopee ya, salah satunya adalah S-Pinjam. Nah, karena SPayLater dan S-Pinjam berbeda. Kalau SPayLater kan tujuannya untuk cicil-cicil ya, dipakai untuk pembayaran. Sedangkan S-Pinjam ya kalian butuh uang tunai gitu ya. Nah, S-Pinjam ini berapa sih dendanya? Nah, kalau dari website resminya atau mungkin dari aturannya untuk sampai saat ini, sampai video ini dibuat, itu 5% setiap bulannya teman-teman. Jadi kalau kalian telat bayar atau gagal bayar gitu ya di S-Pinjam, artinya teman-teman akan dikenakan denda 5% dari tagihannya. Dan setiap bulannya akan diakumulatifkan. Nah, misal sekarang 100.000 gitu ya, dan itu tagihan kalian. Nah, 5%-nya berapa? Nah, tinggal kalikan aja 5% ya dari 100.000 tadi itu. Terus kemudian di bulan depannya dikalikan lagi 5% dari total, ya misal kalian masih belum bayar ya. Dari tagihan sebelumnya 100.000 ditambah 5.000 ya kalau nggak salah. Ya benar 5.000 ya 5%-nya. 105.000 dikali 5% lagi ditambah lagi. Nah begitu terus-terusnya. Telat ke bulan ketiga itu kalian kena denda berapa lagi tinggal dikalikan lagi aja. Akumulatif dari semua tagihan yang berjalan. Nah sebenarnya kalau ngomong-ngomong soal denda ini nggak begitu banyak banget sih ya dendanya. Maksudnya ya kalau utang kalian 20 juta, 30 juta berasa banget. Tapi kalau utangnya 400, 500 memang nggak berasa. Tapi ya kembali lagi, pasti masalah bunga sih sebenarnya, denda, bunga dan sebagainya bukan sesuatu yang meresahkan ya. Yang terkadang meresahkan itu adalah bagaimana cara mereka melakukan penagihan. Kadang ada yang dapat yang penagihnya baik-baik, kadang juga ada yang ngeselin gitu ya. Macem-macem lah pokoknya. Cuman jangan gara-gara bunga atau denda 5% ini teman-teman harus minjol lagi di tempat lain ya. Ini sering kali terjadi nih, gagal bayar di S-Pinjam terus harus bayar ternyata nggak ada duitnya, dia minjam di tempat lain. Nah minjam di tempat lain ini terus pada akhirnya ya ujung-ujungnya gagal bayar juga. Masalahnya semakin rumit. Inilah kenapa banyak yang gagal bayar di beberapa pinjol sekaligus. Tujuannya sih pengen menyelesaikan masalah di satu pinjol ya. Tapi ternyata dia minjam di pinjol lain yang jadi masalah baru pada akhirnya. Nah apalagi tagihannya ini berupa cicilan, itu lebih parah lagi. Bulan depan kalian masih harus bayar dan kalian harus bayar juga tagihan di pinjol satunya. Repot teman-teman. Mending kalau misalnya tidak ada biaya ditahan aja dulu. Mending bayar dendanya aja dibandingkan kalian harus minjam di tempat-tempat yang lain ya. Jadi mungkin segitu dulu, cara ngitungnya sebenarnya simple banget, dia nggak kayak pinjol-pinjol lain. Yang dihitung itu bukan per hari ya, tapi lebih ke setiap bulannya. Jadi ya kalau mungkin kalau per hari dia kalian pengen lihat berapa sih denda per hari, tinggal dibagi aja. Misal 5% setiap bulannya, misal katakanlah nilainya 5.000 tadi, ya kalian bagi aja per 30 hari. Nggak gede sih kalau 100.000, tapi kalau 10 juta ya lumayan ya dendanya ya. Oke, mungkin segitu aja ya video yang ingin saya sampaikan. Semoga apa yang kalian tanya-tanya soal dendanya berapa, teman-teman bisa mulai sekarang ngitung sendiri ya. Jadi kalian bisa memperkirakan, kalau saya nggak bisa bayar 4 bulan, kira-kira saya harus ngumpulin uang berapa ya untuk melunasi dendanya ya. Jadi kalian bisa dengan leluasa memperkirakan, mengatur strategi keuangan kalian untuk bisa menyelesaikan permasalahan pinjaman online yang nggak bisa kalian bayar untuk saat ini. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu, rezekinya banyak ya, semoga dilimpahkan rezeki dan semoga juga bisa segera selesailah masalah-masalah seperti ini. Ya, tetap semangat, jangan takut masalah DC, jangan takut segala ancaman-ancaman pidana yang dilontarkan ke kalian, karena semuanya insya Allah akan baik-baik saja. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.